Halo dunia di sisi ya, kembali lagi di Habibie Alika Official. Di sini saya akan menginformasikan bagaimana caranya mengganti air radiator dari air biasa ke air coolant. Apakah bisa dan bagaimana caranya dari awal sampai akhir untuk Kijang, Kapsul, dan mobil-mobil lainnya juga bisa. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terkini dari Habibie Alika Official. Kemudian like, komen, dan share ke seluruh dunia agar semua orang tahu. Saksikan videonya sampai habis agar kalian tidak tertinggal satupun informasinya. Check this out. Ya, ini pertama kita buka dulu. Setelah kita buka tempat radiator itu pastikan udah dingin ya, penutupnya. Terus kita buka bagian bawah. Untuk bagian bawah radiatornya seperti ini guys. Tuh yang udah mengalir itu di sebelumnya ada penutupnya. Penutupnya di sini. Ini ya, ngalir. Itu udah kita buang dulu. Itu sealnya yang putih itu ya. Itu penutupnya tinggal diputar aja, putar, antar airnya buang dari outputnya di bawah situ. Kita tunggu sampai habis airnya. Jadi itu air biasa ya. Jadi air biasa diganti dengan air coolant yang berwarna hijau. Kalau di sini saya ngambil hijau. Jadi air coolant tuh ada yang warna merah dan warna hijau. Jadi ini kalau ketika sudah habis airnya dalam kondisi mesin mati ya, terus dikasih air bersih terus. Jadi pengurasan lah. Jadi habis dikuras tadi airnya udah dikeluarin yang lama untuk yang air biasa, kemudian kita isi lagi dengan air biasa yang baru. Jadi biar tuntas, seperti kita menguras akuarium atau menguras yang lainnya seperti itu ya. Ini lubangnya nih. Jadi yang tempat seal yang warna putih tadi itu penutupnya di sini, keluarnya outputnya di sini. Jadi tinggal kita putar aja sesuai dengan arah jarum jam atau membalikannya untuk membukanya. Ini kita kasih siram air seliter beberapa kali ya, sampai 3 atau 4 kali. Setelah itu baru kita ini udah keempat, kelas keempat. Setelah semua lancar nggak ada masalah, kemudian dicek lagi tuh di atasnya kan ntar kelihatan tuh kayak ada lubang-lubang kecil gitu ya. Itu dilihat. Ini ya, kita pengecekan lubang-lubangnya tersumbat atau enggak, rapat atau enggak, itu biar bisa terbersihkan. Jadi kalau masih aman, nggak usah dibongkar. Jadi kalau ini bongkar, kemarin kan pernah tuh di video Habibie Alika TV untuk pembersihan servisnya itu sampai dibongkar itu harganya 150-an ya. Jadi nanti ini dicopot semuanya itu, kemudian dikorokin satu-satu, dibersihin, dan atas radiatornya di ini dicopot ya, dicopot dengan di api gitulah. Tadi setelah dibersihin, sekarang disiram air lagi biar kotorannya langsung keluar ke bawah, terbawa. Jadi nggak ada kerak-kerak lagi. Jadi karena ini harusnya kita mengganti air radiator itu setiap 6 bulan sekali ya guys. Ini tuh kenapa pakai air biasa, karena kemarin tuh habis ini ya, yang di video ini juga di Habibie Alika Official ini juga ada videonya. Pada waktu selang radiatornya itu ini ya, rembes atau sobek, jadinya keluar air bocor yang di sebelah atas itu. Itu sekarang pembersihan untuk tabung cadangannya ya. Jadi tabung cadangannya itu juga harus dibersihkan karena biasanya banyak ada endapan-endapan kotorannya itu yang membuat bau ya. Jadi harus dibersihkan, luarnya dibersihkan, kemudian dalamnya juga dibersihkan. Biasanya itu ada hitam gitu, harusnya bersih mengkilat. Ini kita juga ditemani sama Habibie dan Alika saat penggantian air radiator ya, dari air biasa ke air coolant. Itu tujuannya apa dengan pakai air coolant? Harapannya dengan air coolant itu dalam radiatornya, besi-besinya itu, perangkatnya itu terjaga dengan baik, tidak korosi dan tidak kena ini ya, karat ya. Jadi aman gitu ya, sampai bisa berumur panjang. Kemudian juga pendinginannya biar lebih maksimal begitu.
Karena kalau kita menggunakan kijang kapsul ini mesinnya mesin 1800 cc atau 1790 sekian ya. Jadi 1800 cc itu tuh kalau misalnya langsung menggunakan AC itu temperaturnya dari 0 langsung di angka agak setengah bawah gitu lah, seperempat dari bawah. Jadi sebenarnya sih normal-normal aja. Cuman kalau pakai keunggulannya ya kayak gitu. Ketika pakai coolant ya. Jadi sebelumnya itu pakai coolant warna merah karena bocor, terus urgent diganti pakai air biasa karena itu bukan bengkel coolant ya, nggak ada dianya, dan itu kejadiannya malam. Jadi pakai air biasa dulu. Kemudian ini kesempatan pakai ke bengkel karburator radiator, jadi sekalian ganti. Ini setelah dibersihkan tadi untuk tabung cadangannya, kemudian disiram air lagi biar bersih tuntas tuh ya, sampai keluar airnya habis. Setelah itu baru ini kita isi dengan air coolant dengan mereknya Petronas ya. Ya samalah kayak dengan merek-merek. Ini kita tutup dulu sealnya yang paling bawah, seperti tadi yang tutup putih itu ya. Itu ditutup rapet ya, jangan sampai kendor, pokoknya harus rapet karena kalau nanti bocor di jalan itu sangat berbahaya ya guys. Tahu sendiri kan sebelumnya pernah bocor dan bisa mengakibatkan overheat kalau oli kalian itu udah olinya lama dan segala macam. Ini pasang selangnya juga untuk masuk ke dalam tabung cadangannya. Kemudian sekarang kita isi dengan ini ya, air coolant yang warna hijau. Ini air coolant warna hijau dengan mereknya Petro apa sih, lupa saya. Itu sama ya kalau kita ini untuk oli rem saya, kemudian oli kopling, oli power steering, oli rem sama oli kopling itu sama. Kalau power steering itu beda, maksudnya beda jenis ya. Jadi tapi mereknya sama. Saya pakai ini semua, pakai Petro apa sih, ini lupa gua. Nah itu ya, yang pokoknya biasanya tabungnya warna kuning gitu ya. Ini cuman warnanya kalau untuk coolantnya warnanya merah embernya itu. Kemudian diisi ini ember galonnya itu 5 literan ya. Jadi harganya berapa, tungguin sampai akhir biar kalian tahu nih penggantian dari coolant dari air biasa ke coolant. Ini sekarang dinyalakan mobilnya dulu. Mesin mobilnya nyalain tuh langsung setengah ya, karena tadi udah dipakai mobilnya. Jadi ini kita nyalakan mesinnya dulu untuk dites. Jadi kalau misalnya radiatornya bermasalah tuh langsung ke bawah ya, karena kipasnya nyala terus. Kalau misalnya radiatornya bermasalah itu akan nyembur ya. Jadi kalau misalnya radiator kalian bermasalah saat mesin dinyalakan, itu tandanya ininya akan nyembur-nyembur nih saat dibuka gini radiatornya. Ini setelah diisi semua, kemudian mesin dinyalakan untuk memberikan tanda ini udah stabil, diisikan radiatornya bener apa enggak, yaitu dinyalakan mesinnya. Jadi kalau misalnya dia radiator bermasalah, airnya akan nyembur-nyembur gitulah. Ini sekarang lagi dinyalain sambil kita mainkan gasnya lewat di bawah karbu. Ini karena mobilnya pakai karbu, jadi situ kan deket tuh tempat gasnya di bawah karbu itu. Langsung kita gas ya. Jadi kalau orang dua bisa di dalam satu untuk ngegas. Ini kalau seorang aja digas. Itu nanti saat digas itu biar aliran air yang ada di karburator itu masuk ke dalam mesin juga. Jadi masuk ke dalam mesin, in out, berputar. Itu nanti biasanya yang kita isi ini nanti ini bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Dia muter.
air set ya gitulah, kayak kalau di sungai atau di aliran air yang ada lubangnya, jadi nanti dia kayak masuk gitu, jadi akan terus masuk ke dalam gitu. Nah, dia akan berputar terus itu, jadi baik, jadi mesinnya nggak overheat, mesinnya aman, dan karburatornya nggak ada masalah, jadi akan berputar set gitu, seperti itu. Nah, jadi ini kita cek terus sampai full, kita fullin. Kita tarik mesin lagi, jadi kalau dia nggak ada semburan dan dia berputar di dalam lubang itu, nanti dia berputar tuh kayak angin puting beliung tuh ya, muter kayak gitu. Nah, itu berarti aman, mesin dan radiatornya nggak ada masalah, jadi aman-aman aja. Itu terus dites terus di beberapa kali, kalau nanti dia ngurangin tambah lagi gitu ya, jadi nguranginnya nggak terlalu parah juga, untuk mengecek kebocoran juga nih, apa di bawahnya bocor nggak nih setelah di ini. Nah ini botol diginiin itu untuk mengecek apakah ada gelembung-gelembung saat kayak gini dibalikin, itu ya cara tesnya kalau di sini. Nah sekarang ini kita isi yang radiator di sebelahnya, apa buat tabung cadangannya. Nah, itu ada max minnya ya, jadi tolong pastikan jangan sampai berlebih, jangan sampai under. Jadi masih ada spare ruang kosongnya di situ, itu untuk ini penguapan ya. Jadi kalau misalnya panas banget di situ kan mengalir, jadi akan sirkulasi. Kalau misalnya panas dia akan sirkulasi keluar dari situ dan ditarik lagi, gitulah sistemnya. Nah itu dan nanti ada yang output juga, air keluarnya itu tujuannya ya ketika panas banget itu, dan ada ruang udaranya di situ begitu. Nah ini di kayak giniin tujuannya untuk mengecek nih pada waktu mesin nyalakan, kemudian tabungnya dibalik gitu di dekatnya, nah itu ada gelembung-gelembungnya enggak gitu ya. Jadi ada gelembung-gelembung atau setelah dibalik gini dia akan menurun tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya bermasalah, ini airnya kan nyusut terus ya, akan nyusut. Tapi kalau tidak ada masalah ya tetap segitu dan tidak ada pergerakan yang aneh-aneh nih ya. Nah, dah tuh, kemudian ditutup. Sekarang set, kemudian diisi lagi ya, ini dipastikan sesuai dengan garisnya. Kita tutup deh. Nah ini udah jadi ya, jadi udah jadi semuanya, udah clear. Nah ini ada rombongan polisi lewat guys. Nah karena pembersihan tuh ya, jadi pembersihan setelah selesai dibersihin dulu bekas-bekasnya sampai selesai, sampai bersih. Kemudian ditarik gas lagi nih guys, di gasnya tarik zeng untuk ngecek. Nah kita cek temperatur suhunya di mobil apakah naik atau tetap under, diturun. Nah jadi kalau udah nggak ada masalah saat dites ya udah, jadi kita tinggal cek pipa-pipanya, kalau ada yang bocor aman, semuanya sudah selesai gitu ya. Jadi sesimpel itu caranya. Kalian kalau mau mencoba sendiri di rumah juga silahkan, nanti bisa dipraktekkan atau karena caranya sangat praktis, dan ini semua harganya kalau yang kemarin dibongkar servis itu 150, kalau ini cukup hanya 80.000 saja. Itu sama jasa ini ya, apa namanya tadi pengisian, pengecekan dan segala macam. Kalau kalian beli tabungnya sendiri itu kayaknya bakal lebih murah, kalau nggak salah sekitar harga 60 ribuan atau 70-an ya untuk coolant-nya. Jadi ini juga cukup murah untuk ongkosnya, perbaikannya. Oke, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terkini dari Habibie Alika Official. Dan jangan lupa subscribe juga channel Habibie Alika TV. Di sana juga kalian akan mendapatkan video-video terkini dan bermanfaat. Nah itu ya, itu selang yang kemarin yang bocor udah diinformasikan ke orangnya, bisa beli harganya murah, cuma 35.000 ternyata. Itu kita cara mengganti air coolant ya, dari air radiator biasa, air putih biasa ke air coolant. Harapannya
mendapat informasi terkini dari menambah informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan subscribe. Terima kasih.